Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi terkait jurnal formulasi dan uji penetrasi sediaan gel transfersom yang mengandung kojel 3 amino propil fosfat sebagai pencerah. Kelompok 3 terdiri dari saya sendiri, Fadliyanti, dan kemudian teman saya, Fitratul Akidah. Untuk jurnal yang kita ambil berjudul Formulasi dan Uji Penetrasi di Angel Transversam yang mengandung kodium 3 asam amino propil fosfat sebagai pencerah fluid. Untuk penulisnya dari Septia Andini, Mahdi Jufri, dan Justita Dejaja di Santra. Ini terdiri dari sifat fisik kimia, cara pembuatan, evaluasi, parameter, dan grafik. Definisinya, transversal merupakan satu teknologi non-fisikal yang mulai dikembangkan susun polipeptid dan surfaktan. Transversal memiliki struktur dari gugus hidrofilik dan dengan berbagai kandungan. Transversal juga memiliki kelebihan jika dibandingkan proses konvensional, yaitu vesikel transversal memiliki kemampuan mobilitas sehingga mudah berpenetrasi yang mudah melalui pori yang lebih kecil. Itu memiliki trik dengan suhu 152 sampai 155 derajat Celcius. Untuk pKa-nya 7,9 pada suhu derajat Celcius. 0,64, memiliki berat molekul 1402,11 gram per molekul. Titik lelehnya 150 derajat Celcius sampai 150 derajat Celcius. Pemberiannya memiliki bubuk kristal putih hingga agak kuning dan memiliki kelarutan mudah larut dalam air, etanol, dan ikutin 80, berat molekulnya 1310 gram molekul, memiliki pemberian cairan kental, transparan, tidak berwarna, hampir tidak mempunyai rasa. Kelarutannya larut dalam air, etanol, tidak larut dalam minyak mineral dan minyak sayur, memiliki kegunaan sebagai emulgator pas air, dan memiliki penyimpanan dalam wadah tertutup. Karbofol 940 memiliki pemberian berwarna putih berbentuk serbuk halus, bau. Larutannya dapat larut dalam air, di dalam etanol 95%, dan gliserin dapat terdidal bersifat asam. Sifat merekatnya 260 derajat Celcius, intensitasnya 40.000 sampai 60.000, dan memiliki stabilitas bersifat stabil dan hidrofobik. Penambahan temperatur berlebih dapat mengakibatkan kekentalan menurun sehingga mengurangi stabilitas. pH-nya 2,7 sampai 3,5 untuk 0,5% bobot per volume dispensi di air, dan 2,5 sampai 3,0 untuk 1% bobot per volume dispensi di air. Propylen glikol memiliki pemberian jernih, tidak berwarna, kental, praktik cairan, tidak berbau, dengan rasa manis. Memiliki titik didih 188 derajat Celcius, densitasnya 1038 gram cm pada 208 derajat Celcius, memiliki titik lebur 568 derajat Celcius. Kelarutannya dicampur dengan aseton, kloroform, etanol,
55% gliseril dan air larut dalam larut pada 1/6 bagian. Selanjutnya, untuk bahan metilparaben memiliki blur atau serbuk tidak berwarna atau kristal putih tidak berbau atau berbau khas lemah dan mempunyai rasa sedikit panas. Berat molekulnya 1502,15 untuk larutan udah larut dalam etanol, eter praktis tidak larut dalam minyak, larut dalam 400 bagian air. Untuk OTT-nya, surfaktan non-ionik seperti polisorban 80, betonik, magnesium trisilika, talkum, tragafan, dan sodium alginat. Untuk kegunaan sebagai anti fungi, konsentrasinya 0,02 sampai 0,3%. Aqua demineralisata memiliki reaksi amonium besi kalsium bagat timbal klorida nitrat sulfat zat teroksidasi susu pengeringan memenuhi syarat yang tertera pada aqua destilasa. Amonia albuminoid pada 500 ml tambahkan 200 mg magnesium karbonat suling sebanyak 200 ml. Buang sulingan, tambahkan 25 ml larutan kalium permanganat basah, suling lagi sebanyak 100 ml. Buang sulingan, tambahkan 25 ml larutan kalium permanganat basah, suling lagi sebanyak 100 ml. Pada sulingan tambahkan 4 ml larutan kalium tetradohidragirat basah. Warna yang terjadi tidak lebih tua dari warna larutan pembanding yang dibuat dengan menambahkan 4 ml larutan kalium tetrahidrohidragirat basah pada campuran 100 ml air bebas amoniak dan 4 ml amonium klorida. Untuk daya tahan listrik air demineral segar tampung langsung dari alat penukar ion tidak kurang dari 1 mega ohm cm. Penyimpanan dalam mode etanol 90%, 46,07 gram per molekul. Memiliki titik lebu 112 derajat Celcius, memiliki titik didih 78,4 derajat Celcius, densitasnya 0,7893 gram per mili, indeks biasnya 1,36143 cp, viskositasnya 20 derajat Celcius yaitu 1,7 cp, pas penguapannya 200,6 kal per gram. Pemeriannya tidak berwarna, memiliki aroma khas untuk pelarutannya sendiri, memiliki pelarut yang serbaguna, larut dalam air, dan pelarut organik lainnya meliputi asam asetat, aseton, benzen, karbon tetraklorida, kloroform, dietil eter, etilena glikol, gliserol, nitrometana, piridina, dan toluet. Larut dalam hidrokarbon alifatik yang ringan seperti pentana dan heksana, dan juga larut dalam senyawa klorida alifatik seperti trikloretana dan tetraklorietilena. Sedikit lebih bias dari NaOH memiliki berwarna putih dan praktis putih berbentuk bulat atau batang atau bentuk lain. Zat basah keras, rapuh, dan menunjukkan pecahan kabel bila dibiarkan di udara akan cepat menyerap karbon dioksida dan lembab. Massa polarnya 39,99711 gram per mol. Kepadatannya 2 sampai 3 gram cm. Titik leburnya 318 derajat Celcius, 591 K, dan
604 derajat F. Untuk titik didihnya 1388 derajat Celcius, 1666 K, dan 2530 derajat F. Kelarutan larut dalam air, etanol tidak mudah larut dalam ether, keasamannya 13. Untuk bahan fosfatidikolin kedelai, struktur kimia fosfatidikolin terdiri dari asam lemak dan kolin. Fosfatidilkolin banyak digunakan sebagai pengemulsis, penstabil, dan bahan pembasah di bidang produk kesehatan makanan dan lain-lain. Spesies bahan aktif dalam kedelai juga merupakan golongan fosfatidilkolin yang biasanya digunakan sebagai suplemen nutrisi untuk membantu mendukung kesehatan otak. Selain itu, spesies juga telah digunakan sebagai klinis selama beberapa dekade karena keunggulannya yang luar biasa, termasuk biokompatibilitas, biodegradabilitas, aktivitas metabolit, dan toksitas rendah dibandingkan dengan pengganti sintetiknya. Sifat yang kaya ini menjadi spesies kandidat yang menarik untuk digunakan dalam produksi bentuk. Cara pembuatan gel transversom gel dibuat dengan cara mencampurkan fosfatidilkolin kedelai Twin 80 campuran kemudian dilarutkan ke dalam metana. Larutan kemudian dievaporasi dengan menggunakan rotary evap rotary selama 1 jam pada suhu 40 derajat Celcius dengan kecepatan 150 rpm untuk menghilangkan pelat organik. Labu kemudian dilepaskan di rotary evaporator, lalu dialiri dengan gas nitrogen dan diamkan selama 24 jam dalam keadaan tutup. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya ada cara pembuatan kedua, yaitu kemudian dilakukan hidrasi lapis tipis dengan melarutkan fosfat dan kojel 3-APA. Labu diletakkan pada rotary evaporator suhu 400 derajat Celcius dengan kecepatan 150 rpm serta dengan bantuan gas beats agar mudah terkelupas. Suspensi yang dihasilkan dipindahkan dari rotary evaporator kemudian didiamkan hingga dingin pada suhu 40 derajat Celcius selama 24 jam. Pemurnian transversom dilakukan dengan sentrifugasi kecepatan 100 rpm selama 1 jam. Next. Selanjutnya ada hasil pembuatan transversom gel. Transversom yang diformulasikan ke dalam sediaan gel yang optimal berdasarkan hasil karakterisasi morfologi fisikal yang sferis, ukuran partikel yang kecil yaitu 75,90 nanomikron, serta efisiensi penyerapan paling tinggi yaitu 70 sampai 78%. Suspensi transversom dimasukkan ke dalam gel setara dengan 2%. Kojil 3-APA dalam gel tanpa transversom. Next. Selanjutnya ada evaluasi. Next. Yang pertama itu pengamatan organoleptis, pengamatan homogenitas, dan pengukuran pH. Pengamatan organoleptis terhadap warna, bau, dan homogenitas, serta pengukuran pH dari sediaan gel. Gel transversom kojel 3-APA memiliki warna transparan, tidak berbau, homogen, memiliki pH 5,86. Gel tanpa
transversum kojil 3A memiliki warna transparan, berbau khas fosfadilkolin, homogen, dan memiliki pH 5,87. Next. Next. Selanjutnya ada penentuan viskositas dan sifat alir. Gel transversum dituang ke dalam wadah beker kelas, selanjutnya spindle dipasang, kemudian spindle diturunkan ke dalam sediaan hingga batas yang ditentukan. Pengukuran dilakukan dengan viskometer Brockfield dengan kecepatan diatur mulai dari 0,5 berbanding 2, berbanding 4, berbanding 10, dan 20 rpm. Lalu dibalik dari 20 berbanding 10, berbanding 4, berbanding 2, dan 0,5 rpm. Data yang diperoleh diplotkan terhadap tekanan geser atau din per cm kuadrat. Dan kecepatan geser. Pemeriksaan viskositas dilakukan pada minggu ke-0 dan minggu ke-12 dengan penyimpanan pada suhu kamar. Next. Selanjutnya ada penentuan viskositas dan sifat alir. Hasil viskositas sediaan gel transversum dengan menggunakan spindle 5 pada kecepatan 20 rpm adalah 1,92 dikali 104 CPS, dan viskositas sediaan gel tanpa transversum yaitu 1,76 dikali 1,04 CPS. Sifat aliran pada kedua formula yaitu plastistikroskopi, yaitu apabila kurva aliran ini tidak melalui titik 0,0, tetapi memotong sumbu sharing stres dan menunjukkan adanya pemecahan struktur yang tidak terbentuk dengan segera jika stres dikurangi atau dihilangkan. Next. Selanjutnya ada uji stabilitas. Uji stabilitas sediaan gel meliputi warna, bau, homogenitas pH, dan sineresis. Dievaluasi pada suhu rendah, suhu kamar, dan suhu tinggi selama 12 minggu dengan pengamatan setiap 2 minggu sekali serta dilakukan sizzling test sebanyak 6 siklus. Next. Untuk hasil pengamatan organoleptis kedua formula sediaan gel pada suhu rendah 4 derajat Celcius berbanding 2 derajat Celcius suhu kamar, dan suhu tinggi 40 derajat dikurang 2 derajat Celcius yang dilakukan selama 12 minggu tidak menunjukkan adanya sineresis. Tidak terjadi perubahan warna dan bau. Nilai pH kedua formula sediaan gel menunjukkan nilai yang relatif stabil. Perubahan pH untuk kedua formula sediaan gel yang disimpan selama 12 minggu pada 3 suhu yang berbeda secara umum mengalami penurunan. Next. Namun masih berada pada kisaran pH seimbang yaitu 4,5 sampai 6,5 dan tidak terjadi perubahan yang cukup besar pada setiap minggunya. Sizzling test dilakukan untuk mengetahui apakah terjadi pembentukan kristal serta untuk mengetahui terjadinya sineresis. Pada kedua formula diuji menunjukkan bahwa kedua formula mempunyai hasil yang stabil, tidak berbentuk kristal, serta tidak terjadi sineresis. Next. Uji penetrasi menggunakan sel difusi Franz. Uji penetrasi sediaan gel dilakukan menggunakan kulit tikus bagian abdomen dengan difusi Franz atau luas area difusi 1,77 cm kuadrat, volume kompartemen 13 mili, kompartemen reseptor diisi daper fosfat dengan pH 7,4 dengan suhu 37. Gel transversum kojil 3A dan gel tanpa transversum kojil APA ditimbang masing-masing sebanyak 1 gram dan diaplikasikan pada kulit tikus. Sebanyak 0,5 mili sampel diambil dari kompartemen reseptor secara periodik selama 8 jam menggunakan syringe dan digantikan sejumlah yang sama larutan dapat fosfat dengan pH 7,4. Sampel yang diperoleh diukur serapannya dengan menggunakan KCKT pada panjang gelombang 254 nanometer. Next.
Next. Hasil penetrasi sediaan jet transversum kojil 3A adalah 727,98 berani atau lebih kurang dari 1,0,2 dan sediaan jet tanpa transfer kojil apa adalah 630,99 dari 21,52. Berdasarkan hasil tersebut, jumlah kojil 3 apa yang berpenetrasi lebih banyak ialah pada sedianya transversum kojil 3 apa. Vesikel transversum dapat dilihat dengan baik berpenetrasi ke dalam kulit. Hal ini terkait dengan sifat deformabilitas vesikel transversum kojil 3 apa sehingga memberikan kemampuan penetrasi yang lebih baik berdasarkan mekanisme penetrasinya. Perhitungannya itu diperoleh untuk nilai flux gel tanpa transversum kojil 3 apa dan nilai flux sediaan gel transversum 3 apa dari hasil ini menunjukkan bahwa formula sediaan gel transversum ini memiliki kecepatan penetrasi obat yang lebih tinggi. Next. Selanjutnya ada grafik dari hasil transfer gel itu. Pada gambar kedua itu dia dapat dilihat dia selama 8 jam itu dapat dilihat pada gambar kedua. Dari grafik tersebut dapat terlihat bahwa perbandingan gel transversum kojil 3 apa memiliki nilai jumlah kumulatif yang terpenetrasi lebih besar dibandingkan dengan sediaan gel tanpa transversum. Next. Baik, pada grafik sebelumnya dilihat bahwasannya sudah diuji gel transversum dan gel non transversum. Untuk gel transversum memiliki jumlah komunitas yang paling tinggi. Kemudian dilanjutkan pada grafik sesudahnya memiliki nilai flux dengan sediaan gel transversum menggunakan kojil 3 APPA dan sediaan gel tanpa transversum kojil 3 APPA. Tetapi untuk nilai fluxnya yang paling tinggi yaitu sediaan gel transversum kojil 3 APPA. Kesimpulannya, formulasi transversal kojil 3 APPA dengan perbandingan fosfat didilkolin dengan 80, 90/10 menjadi formula yang dipilih untuk dibuat dalam sediaan gel karena memiliki efisien pencernaan yang paling besar, stabilitas fisik yang baik, dan daya penetrasi paling besar. Sekian dari kelompok 3. Bila sisa gelap,